Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai 13. Saya akan bacakan ayat yang ke-10 sampai 13 saja. Hakim-Hakim 17 ayat 10 sampai 13. Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku dan jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini masih melanjutkan dan menceritakan tentang kebobrokan yang dilakukan oleh Mika. Kita membaca di bagian-bagian sebelumnya, jika kita ingat, pada bagian sebelumnya Mika mencuri uang milik ibunya sendiri. Kemudian kita juga membaca bagaimana sang ibu memakai uang tersebut untuk membangun patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Nah, kemudian pada bagian ini diceritakan kembali bagaimana Mika dia membayar seorang pemuda dari Bethlehem, Yehuda, untuk tinggal di tempatnya dan menjadi imam baginya. Kita melihat bahwa Mika melakukan banyak hal yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan bukan hanya Mika saja, tapi orang Lewi ini juga. Jika kita ingat, orang Lewi seharusnya tinggal di tempat yang sudah ditempatkan oleh Allah dan hidup berdasarkan peraturan dan hukum Allah saja, mengandalkan Tuhan. Tapi di bagian ini kita melihat orang Lewi tersebut justru memilih untuk hidup berdasarkan bayaran orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap hidup Mika dan orang Lewi tersebut menunjukkan dan menggambarkan bagaimana kehidupan orang Israel pada saat itu. Jika kita melihat di dalam ayat yang ke-6, bangsa Israel pada saat itu tidak memiliki raja, dan mereka hidup dengan melakukan apa yang benar dan apa yang baik di mata mereka sendiri. Mereka hidup dengan tidak lagi berpedoman kepada firman Tuhan, tapi mereka sekedar melakukan apa yang mereka anggap baik dan apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah juga yang dialami oleh diri kita hari ini. Jika kita hari ini membuka berita yang paling umum kita jumpai adalah kriminal, kejahatan. Banyak orang yang hidup dengan melakukan apa yang ingin mereka inginkan saja. Mereka tidak lagi hidup dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita belajar melalui kisah ini bahwa ketika firman Tuhan tidak menjadi pedoman bagi hidup kita, maka kehidupan kita akan menjadi kacau. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan pegangan utama dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami hari ini diingatkan untuk kami boleh terus belajar mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, menjadikan firman-Mu itu peraturan Tuhan untuk menjadi pedoman utama dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa, kami boleh belajar sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan utama dalam kehidupan kami, dalam apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, dan apapun yang kami ucapkan. Biarlah firman Tuhan itu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.